Ratna Wira Dharma Sevana. Dewa. Ratna Wira Dharma Sevana. Dewa. Ratna Wira Dharma Sevana. Dewa. Jadi pada pagi ini antara kita singkat yaitu kita akan melaunching komunitas di dalam Kamen Bagama, yaitu Kamen Bagama Goes. Nanti akan diterangkan Pak Udi nanti sejarahnya kalau sampai ada. Keluarga besar Kamen Bagama yang saya hormati, tamu undangan yang bergabung dalam kegiatan Goes kali ini. Teman-teman dari Kamen Bagama ini ternyata banyak penghobi goes. Lalu dalam rangka Dies Natalis UGM yang ke-72, karena waktunya mepet waktu itu, berinisiatif untuk bergabung dalam Gamago, yaitu komunitas goes di UGM yang akan melakukan kegiatan goes baik yang virtual maupun yang luring. Nah, saya menyampaikan waktu itu kepada Mas Agus untuk dikoordinir untuk mendaftarkan di UGM. Ternyata kuotanya sudah habis, sudah tidak bisa ikut mendaftar di Gamago. Akhirnya ya sudah, terlanjur kita ngajak teman-teman semuanya, ayo kita sekalian membentuk komunitas Kagama Goes. Direspon luar biasa oleh teman-teman semua. Lalu kita rapat sekali saja kemarin untuk membagikan tugas, kamu konsumsi ini gini. Nah, kebetulan respon dari teman-teman Kamen Bagama luar biasa juga terhadap dukungannya. Oleh karena itu, pada seperti yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Mbak Kris. Mana Mbak Kris? Mbak Kris, nanti kita makan pagi di rumahnya Mbak Kris. Ya, makan ala Menwa. Kebetulan keluarganya ada yang catering Mas di Bantul. Jadi nanti di situ diperkirakan jam 9 sampai jam 10 itu sudah sampai ke Bantul, makan pagi di sana. Selanjutnya kepada Mbak Wida. Ini juga luar biasa telah mempersiapkan ingkung Gebil Bujono bareng-bareng, makan bareng-bareng di daun pisang, nanti makan di situ. Ini mengingatkan kita zamannya Yuda 7 reuni di tempatnya Mas Dasaryo, kita disiapkan mobil off-road, lalu di tengah-tengah perjalanan kita makan seperti itu tadi. Itu juga luar biasa. Saya ikut diundang walaupun bukan Yuda 7. Nah, lalu selanjutnya ada lagi teman yang berpartisipasi, ini Mas Muji. Mas Muji ini nyun sewu saya sebutkan ini lurahnya Pasar Kembang, lurahnya Saragem. Jadi makanya orang nyebutnya adalah ya apa? Sultan nih. Camatnya. Ya, itu Mas Muji yang telah membantu banyak ini. Nanti di tempat finish ada nasi ingkung, ada gudegnya Mas Muji, nyiapkan berapa? 60 ya? 60 berapa? Apa berapa? Nyun tulung nanti, karena kita menyelenggarakan ini, Mas Bedu juga sudah menghubungi PK4L Kombes Yoyo untuk beraktivitas di sini. Tolong nanti PK4L disiapkan lewat Mas Bima. Siapkan 10 box untuk PK4L, utamanya yang jaga di pintu gerbang itu, sama atau monggo serahkan siapa ya yang di PK4L ya. Lalu kita sudah koordinasi juga oleh Dansat untuk pinjam tempat untuk parkir mobil, yang karena susah sekarang itu. Skip itu sekarang parkir mobil itu susah sekali, maka kita pinjam tempat vokasi yang baru. Pinjam tempat ke vokasi yang baru hanya untuk parkir yang mobil. Kalau sepeda nanti finishnya di B7 skip, itu sudah disiapkan oleh adik-adik dari Kasmenduas. Terima kasih kepada Dansat dan jajarannya. Ini Dansatnya yang baru ini. Jadi ini dibuka maskernya biar kelihatan semua. Ini saudara Dava. Saudara Dava. Ya.
baru saja beberapa hari yang lalu pemilihan komandan, beliau yang jadi komandannya. Silakan duduk kembali. Terima kasih telah dibantu. Nanti bertugas adalah melakukan tim sweeping di belakang sendiri apabila ada yang di tengah jalan nanggung mau bablas wis ora kuat tenagane arep balik yo adoh ya wis adoh ya sudah monggo diserahkan kepada teman-teman yang bawa mobil di belakang. Juga saya telah dibantu oleh tim Gajah Mada GMC, Gajah Mada Medical Center, Dr. Rustamaji. Ini sudah saya hubungi dengan Mas Andi karena ambulan yang saya pinjam juga untuk membackup ini sudah terlanjur dipakai untuk Gamagu yang harinya sama hari ini, tapi dia standby. Ada ambulan yang standby di UGM maupun di GMC, on call siap. Jadi kalau ini sudah ada tim medisnya, Mbak April sama Mbak Indi, coba berdiri. Nanti kalau ada yang butuh itu, ini dia naik motor, khusus naik motor untuk memberi kabar apabila membutuhkan ambulan atau mencari informasi puskesmas terdekat seandainya memang itu dibutuhkan. Ya, ini Mbak Indi, Mbak April sudah alumni muda, jadi kakak Menlu Agama Muda. Mbak Indi sebentar lagi ini menyusul. Ini coba berdiri Mbak Indi lagi. Ini kebanggaan kita. Ini penerjun kita yang baru selesai kemarin dididik di Bandung. Dibuka maskernya ben ketok. Ayu apa ora? Dia dari peternakan. Dari peternakan sudah mau selesai. Ini dulu saya ngawal 2 bulan dampingi di Bandung, di Pusdik Bandung sama Mas Wahyu. Beliau ini ada berapa ya yang perempuan itu? Dari 14 ada berapa? 4 ya. 4 ini termasuk ini, terus ada lagi yang ikut ada ini ya. Ya, ini lulus, sudah lulus dan sekarang sudah latihan terus di anu. Pada saatnya nanti pada ulang tahun Menba saya akan merencanakan untuk mengadakan lomba terjun payung nasional di UGM, lalu memperebutkan Piala Presiden. Pembukaannya seperti dulu, saya dulu pernah jadi panitia zamannya Mas almarhum Cuk itu ya. Nah itu nanti pembukaannya di kampus UGM, semua peserta loncat semua di situ, tapi pelaksanaan lombanya adalah di Adi Sucipto. Penutupannya di sini lagi. Itu harapan kami, oleh karena itu perlu persiapan semua teman-teman nanti yang akan kita minta bantuannya untuk mendukung kegiatan ini. Demikian, dan sekali lagi inisiatornya ini Mas Agus, saya ucapkan terima kasih luar biasa, dan teman-teman lainnya yang telah berpartisipasi. Nanti berhenti di Lotemat untuk regrouping. Kalau ada yang tertinggal, kita nanti nunggu di sana dan bareng-bareng nih. Nah, terus nanti yang kedua nanti di Prambanan. Di Prambanan itu kita di dekat pasar, nanti kita berhenti di sana. Kalau ada yang tercecer. Kemudian yang ketiga nanti di Piungan. Di Piungan nanti sebelah barat pertigaan nanti kita berhenti sejenak juga. Jadi yang haus bareng so minum gitu. Mungkin yang bahar marem nanti bisa gue ganjel tambahan. Terus nanti kita menuju Jalan Wonosari sampai Ring Road. Nah di Ring Road di pojokan di sebelah lampu merah ya, sebelah kiri nanti kita juga berhenti. Setelah sana kita menyusuri Ring Road sekitar 1 km ketemu perempatan Ring Road yang Kota Gede. Nanti kita belok kiri sekitar 300 meter, nanti ke kanan, itu ngipek kanan lewat jalan menuju Pleret. Pleret, nanti kita ke kanan, perempatan Jejeran. Nah, kita nanti berhenti di perempatan Jejeran di Sate Pak Pong tuh, itu sudah tahu ya, Sate Pak Pong. Nanti kita berhenti di sana. Belum buka Mas pagi-pagi. Kemudian kita lurus ke arah barat, nanti ada perempatan Timoro. Nanti belok kiri sampai perempatan Jetis. Perempatan Jetis nanti ke kanan itu tempatnya Mbak Kris. Nah nanti kita
istirahat di sana untuk sarapan. Jadi kira-kira nanti sampai sana kira-kira perjalanan ya lebih kurang 2 jam lah. Kok 2 jam? 3 jam ya? Kemungkinan sampai 3 jam kalau nyantai ya. Kalau Mas Kunto mungkin pembalap mungkin atau Mas Joyo ini 2 jam kurang nanti tekan. Ya. Terus kemudian setelah dari Mbak Kris kita langsung udah ke arah UGM. Nanti lewatnya Jalan Bantul kita lurus perempatan Ngabean nanti ke kanan, kemudian Pasar Sentul. Setelah Pakualaman nanti belok kiri lewat flyover tapi yang bawah. Nanti munggah ada Kobotan. Ke bawah nanti ke Ridosono masuk jalan Cikitiro, kemudian kita ke B7 dekat kampusnya Bu Neni nih, Bekasi. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2021 hari Minggu, Kamenwagama telah melakukan launching Kamenwagama Goes, di mana para penggemar sepeda atau Goes ini dari Kamenwagama, warga besar Kamenwagama telah bergabung meluncurkan sebuah komunitas di bawah Kamenwagama, yaitu Kamenwagama Goes. Dan hari ini telah melakukan kegiatan memperingati Dies Natalis UGM yang ke-72 dengan melakukan rute Goes sejauh 72 km sesuai dengan 72 tahun Kagama berdiri. Lalu tujuan dari kegiatan ini yang nomor satu memang mengakomodir keinginan anggota Kamenwagama yang banyak sekali mengikuti aktivitas Goes di Yogyakarta maupun dari Jakarta, karena ada yang juga yang datang dari Jakarta. Mas Kunto ini juga penghobi Goes, sehingga sampai saat ini kita sudah sampai ke pos pertama untuk istirahat, makan pagi, walaupun agak terlambat karena memang rutenya lumayan jauh betul. Dan saya terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menginisiasi terbentuknya Kamenwagama Goes. Lalu harapan kami ke depan nanti, kegiatan ini juga bisa mendorong dan bersama-sama mewujudkan wisata Goes yang ada di Yogyakarta dengan rute yang jangan terlalu jauh-jauh, tetapi objeknya jelas sambil berwisata
wisatanya banyak, bisa wisata historikal, lalu bisa wisata kuliner. Sekarang Yogyakarta gudangnya, maka bisa menjadi event tahunan pada saat kita memperingati Dies atau memperingati hari jadi Menba UGM setiap tanggal 8 September. Rencana nanti akan kita gelar juga kegiatan goes wisata. Rutenya sedang saja, tapi banyak pengikutnya, tidak hanya dari kalangan Menba UGM saja atau alumni Menba UGM saja, tetapi juga dari komunitas-komunitas lainnya. Penggemar goes, kita berkumpul bersama-sama, penyelenggaranya adalah Kamenwagama Goes. Mohon doa restunya agar komunitas ini bisa berkembang dengan baik, menciptakan sebuah kebersamaan, guyub migunani bagi seluruh anggota Kamenwagama dan masyarakat lingkungan yang ada di Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan saja Mas. Di peserta pertama. Iya, 1, 2, 3. Mau dipakai ya, Mbak? Oke, dah. 1, 2, 3. Iya. Oke. Oh, pelan. Ambil foto. Ya, sih telur beli apa bagus. Iya. Terima kasih, selamat siang adik-adik pecinta goeser dimana saja berada, khususnya goeser Kamenwagama. Dan saya ingin berbagi tips sedikit ya mengenai goes ini. Nah, kenapa kok saya ingin tahu tentang itu? Karena saya dinilai cukup senior di sini. Usia saya sekarang ini 64 tahun. Mei nanti sudah 65, jadi sudah tidak muda lagi. Nah, saya ingin berbagi pengalaman dan tips juga mengenai goes. Jadi kalau sebetulnya secara umum yang perlu dipersiapkan itu banyak, seperti sepeda dan sebagainya. Mungkin adik-adik sudah tahu, bahkan mungkin lebih pengalaman dari saya, lebih tahu dari saya apa sepeda apa saja yang harus dipersiapkan. Cuman di sini barangkali keunikan yang saya punyai atau kelebihan itu adalah dari sisi usia. Kalau saya boleh berbagi pengalaman dan berbagi saran, jadi goes itu kalau untuk yang senior, terutama yang sudah seusia saya atau lebih,
itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah waktu atau durasi, kemudian yang kedua adalah jarak. Kenapa dua hal itu perlu kita perhatikan? Pertama, kalau dari sisi durasi itu, kalau kita sudah mematok goes, katakan kita ingin goes selama 3 jam atau 5 jam gitu ya, itu ya jaraknya jangan dipatok. Sebaliknya, kalau kita sudah mematok jarak, katakan kita ingin goes 70 kilo, 100 kilo, bahkan lebih, itu waktunya jangan dipatok. Kenapa? Ini penting. Karena kalau kita sudah mematok jarak, kemudian kita juga mematok waktu, nah itu kadang-kadang terus kita memaksakan diri. Waduh, saya udah mematok jarak 100 kilo. Jadi kalau kita patok jarak juga harus selesai dalam waktu 3 jam, 4 jam gitu, terus kita terlalu berlebihan, terlalu ngoyo. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita sudah mematok waktu, saya mau goes 3 jam, maka jaraknya ya udah kita lepas saja, jangan dipatok juga. Dalam 3 jam itu kita dapat berapa, ya sudah itulah hasilnya gitu. Artinya kalau kita sudah capek ya istirahat, berhenti, minum, dan jalan lagi gitu ya. Jadi intinya itu. Kemudian yang penting lagi diperhatikan tuh jangan sampai kita mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu kita kekurangan cairan dalam tubuh, ya ini bisa menyebabkan banyak hal-hal yang kita tidak inginkan sampai bisa menimbulkan kematian. Barangkali itu saja saran yang bisa saya bagi. Terima kasih, semoga kita dikaruniai kesehatan. Menwa. Saya mohon nanti Mas Agus, Mas Kunto, Mas Putri, Mas Haji semuanya bisa membuat desain. Bagaimana ada acara yang besar, acara itu, yaitu saya ingin di 8 September ini tidak terlewatkan. Kita manfaatkan untuk mengekspos Menwa yang bersifat keilmiahan, keolahragaan. Saya sudah laporkan kepada Ibu Panut, kepada Pak Prof. Jagal pada saat kemarin rapat kerja nasional agama, bahwa Menwa UGM di dalam pelantikan kemarin telah menandatangani sebuah fakta integritas yang ini sebagai tekad dan janji komandan ini untuk memperlakukan anggota Menwa yang baru ini tanpa kekerasan. Dan tolong dibiasakan semboyan. Setiap kumpulan didengungkan yel tentang zero accident. Zero accident, Menwa UGM karena gitu. Artinya apa? Setiap keanggaran yang melakukan kegiatan fisik itu harus berpedoman kepada keselamatan. Itu harus didengungkan. Bukannya semboyan saja. Faktanya harus demikian. Kementerian Agama nanti akan memberi bantuan alat kesehatan untuk bisa dipergunakan setiap akan mau kegiatan. Apa itu? Tes tensi itu nomor 1. Apapun kegiatan fisik, dokter pun alat periksa orang itu pasti tensi dulu yang diperiksa. Itu alat deteksi nomor 1. Itu yang nanti akan saya berikan 1. Dulu sudah dipinjam, daripada dipinjam saya juga nggak terpakai. Nanti biar itu punya Kementerian Agama, dipakai saja, tapi dirawat. Kalau tidak dipakai, tolong dibadai, dilepas supaya bertahan lama. Setiap ada seleksi apapun kegiatan, tes tensi dulu. Ini teman-teman yang terjun coba ini. Yang baru selesai menang. Mas Muda ada ya? Mas Budo, siapa lagi? Si Bima mana Bima? Ada. Nah, ini setiap dia mau latihan itu pasti tensi darah diperiksa. Termasuk pilotnya, krunya pesawat yang terbang dites. Kalau dia kondisinya tidak bagus, tensinya tinggi
atau rendah pasti dilarang. Pilot juga dilarang terbang kalau memang tidak bagus. Itu dibiasakan. Jangan memaksa kehendak. Jangan memaksa kehendak. Dan perlu dievaluasi. Setiap ada kejadian meninggal itu pasti di luar kegiatan pendidikan atau latihan yang diawasi oleh lembaga resmi dari TNI yang ada. Pasti Pradi meninggal. Lalu UN-nya juga seperti itu. UPN juga penggaretan juga seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kita sebetulnya kalau sudah ganti seperti itu harus benar-benar kita itu ada standar yang betul, ada wasdah. Kelemahan di kita di Menwa ini tidak mengajak orang-orang senior. Nah, di UI dan di ITB ini sudah berlaku kerjasama antara Menwa aktif dengan alumni. Jadi setiap ada latihan fisik itu alumni berperan sebagai wasda, bukan pada senior Menwa aktifnya. Ada resiko masih kalau dengan Menwa aktifnya itu ada resiko pasti masih ya masih sama-sama muda. Tapi kalau dengan alumni kan pasti masih benar-benar perhatian itu serius. Jadi pradipun kalau itu harus ada ya benar-benar melibatkan teman-teman yang